Buena. Halo CS-ku, berjumpa kembali dengan manusia Madesu di Easy Film. Bagaimana kabarnya setelah PPKM diperpanjang? Semoga kita tidak berak angin ya. Berikut ini gue akan meringkas perjalanan band pionir crusty punk tercepat bernama Extreme Noise Terror. Komposisi lirik dan musik yang tajam, juga kekuatan grindcore yang gigih membuat mereka dikenal band paling garang. Oke CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Sebat. Dimanakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka oleh band Extreme Noise Terror yang dibentuk oleh Dean Jones, Phil Finn, dan Pete Hurry pada awal 1985 di Ipswich, Inggris. Sebelum Extreme Noise Terror terbentuk, Finn dan Hurry mempunyai band yang dipengaruhi oleh Discharge dan Victim of War. Sedangkan Jones, ia adalah vokalis dari band thrash punk Inggris bernama Raw Noise. Nama Extreme Noise Terror sendiri diambil dari judul album hardcore Strange Egg bernama Lorm dan penampilan pertama mereka saat bermain bersama Keisuke di salah satu klub di Inggris. Setelah itu, kedua band tersebut juga mendatangani kontrak dengan label indie kecil bernama Manic Years. Lalu pada tahun 1986, Extreme Noise Terror dan Keisuke merilis split yang berjudul Radioactive Years Loader. Meski awal musik kedua band tersebut memiliki kesamaan, namun musik Extreme Noise Terror perlahan berubah ke arah hardcore yang lebih cepat, garang, dan cadas, atau yang kita kenal sebagai grindcore. Kemudian pada tahun 1978, saat Extreme Noise Terror tampil di Caribbean Center, John Pell yang terkesan dengan penampilan mereka langsung menghampirinya. Di sana, Pell meminta mereka untuk tampil di BBC Radio di sebuah acara bernama Pell Session, sebuah acara live musik yang direkam dalam bentuk video. Setelah mereka tampil di acara tersebut, Darren Ollie, sang drummer, mengundurkan diri dari band tanpa alasan yang jelas. Lalu posisinya digantikan oleh Mick Hersh, mantan drummer Napalm Death. Setelah melakukan beberapa penampilan, Mick Hersh juga akhirnya mengundurkan diri karena ia akan membentuk band baru bersama teman-temannya. Kemudian posisinya digantikan oleh Tony Dickens, mantan drummer Doom. Dan setelah itu, Jerry Clay juga memilih untuk meninggalkan band setelah terlibat perseteruan dengan sesama anggota. Lalu Jones merekrut Mark untuk menggantikan posisi Clay sebagai pemain bass. Pada bulan Mei 1989, Extreme Noise Terror merilis album debutnya berjudul A Holocaust in Your Head. Musik di album tersebut menggambarkan sebagai komposisi lirik yang tajam, kekuatan grindcore yang gigih, dan kombinasi dengan struktur musik thrash punk. That's what you are, a fucking dead man. Lalu album tersebut menempati posisi 3 tangga lagu Eropa sebagai album grindcore esensial terbaik. Lalu mereka juga menjalani tur keliling Eropa pertamanya untuk mempromosikan album tersebut. Kemudian pada tahun 1990, John dan Ali membantu merilis single baru Raw Noise berjudul Sound of Destruction. Di single tersebut menampilkan suara vokal dari John dan suara gitar distorsi yang dimainkan oleh Ali. Setelah itu, Extreme Noise Terror melakukan tur ke Jepang untuk pertama kalinya sebagai ajang promosi untuk album mereka. Dan setelah kembali dari Jepang, Mark memilih keluar dari band karena alasan kesehatan. Lalu posisinya digantikan oleh Peter Nash, mantan basis Doom. Kemudian mereka kembali diundang oleh Phil untuk melakukan sesi rekaman.
Di lagu tersebut akan ia jadikan sebagai album The Peel Session. Dan setelah selesai, Extreme Noise Terror merilis album keduanya berjudul Phonophobia. Album tersebut dirilis oleh label vinyl Jepang dan mereka pun kembali melakukan tur ke Jepang untuk kedua kalinya sebagai promosi album keduanya. Dengan dukungan dari John Peel dan BBC Radio, membuat nama mereka mulai dikenal banyak orang. Kepopuleran Extreme Noise Terror membuat Bill Drummond, seorang musisi asal Skotlandia sekaligus anggota dari band The KLF, tertarik kepada mereka. Bill pun langsung menghubungi dan meminta Extreme Noise Terror untuk merekam single berjudul 3EM Eternal yang diubah menjadi versi Extreme Noise Terror. Bill juga meminta mereka untuk membawakan lagu tersebut saat tampil di live acara Top of the Pops saat Natal. Namun BBC menolak Extreme Noise Terror membawakan lagu tersebut karena lagu itu dianggap tak pantas untuk ditayangkan di televisi saat siang hari. Setelah penolakan itu, Bill kemudian memboikot acara tersebut. Lagu itu dalam versi Extreme Noise Terror akhirnya dirilis dalam edisi terbatas. Dan lagu tersebut mendapatkan 2 penghargaan dari Enemy dan Melody Maker sebagai single of the week. Selain itu, mereka juga mengerjakan album Bill berjudul The White Room yang ditinggalkan setelah bubarnya band tersebut. Pada tahun 1992, Extreme Noise Terror bersama The KLF yang telah direformasi diminta untuk tampil di acara Brit Awards. Namun, penampilan mereka di acara tersebut menimbulkan kontroversi karena ketika mereka sedang di atas panggung, mereka menembakkan peluru kosong dari senjata laras panjang ke arah penonton. Kejadian tersebut dicatat oleh Enemy dan menempati posisi keempat sebagai 100 momen rock teratas yang paling dikenal dalam sejarah musik. Lalu sepanjang 1993 sampai 1994, Extreme Noise Terror mulai melanjutkan tur kembali dan mengalami banyak pergantian personil. Dickens keluar dari band karena memilih untuk bergabung dengan band Dirt, dan posisi sebagai drummer kemudian digantikan oleh Pig Killer. Lalu Lee Barrett, mantan anggota Disgust, bergabung dengan mereka sebagai bassis. Mereka juga mulai merekam lagu untuk album berikutnya berjudul Retribution. Lagu di album tersebut diambil dari materi rekaman album untuk kompilasi saat mereka baru terbentuk. Lalu pada tanggal 1 Januari 1995, album tersebut resmi dirilis. Dan album tersebut menerima banyak pujian kritis yang tinggi para kritikus musik. Karena ada beberapa lagu di album tersebut yang menggambarkan ketidakpuasan mereka terhadap rekaman sebelumnya. Musik mereka di album itu juga mengarah ke sedikit lebih metal, termasuk penambahan beberapa solo gitar seperti suara gergaji. Kemudian setelah itu Ali bergabung dengan Extreme Noise Terror atas permintaan Digby Pearson. Extreme Noise Terror dengan Ali pun mulai tampil di beberapa klub dan melakukan tur Eropa untuk beberapa bulan. Setelah menyelesaikan tur, Pig Killer keluar dari band dan digantikan oleh William Sargensen, mantan drummer Cradle of Filth. Dan beberapa bulan kemudian, Extreme Noise Terror menjalani tur Amerika untuk pertama kalinya. Di sana, mereka mendapatkan respon yang baik dari penggemar musik cadas di Amerika. Lalu pada akhir 1996, Phil Finn, vokalis 2 sekaligus anggota pendiri Extreme Noise Terror, keluar dari band untuk bergabung dengan Napalm Death. Dan Jones meminta Mark Andrew Greenway atau yang dikenal sebagai Bernie diminta untuk bergabung dengan Extreme Noise Terror selama rekaman album Damage. Dan musik dari album tersebut bergerak lebih jauh ke wilayah death metal dengan menggabungkan beberapa ketukan drum yang cepat dan suara vokal teriak yang berbeda dari 2 rilisan mereka sebelumnya.
Album tersebut pun akhirnya resmi dirilis dan diproduksi oleh produser metal terkenal bernama Colin Richardson. Pada tahun 1997, Finn kembali ke Extreme Noise Terror sebagai personil audisional setelah Greenway kembali ke bandnya. Mereka kemudian kembali tampil di beberapa tempat termasuk klub-klub yang berada di Inggris. Kemudian pada tahun 1999, Finn kembali pergi dari band karena ia akan pergi ke Swiss dan posisinya digantikan oleh Adam Catchpole. William juga digantikan oleh Jack O'Neill sebagai drummer. Kemudian, Jean Payers, mantan anggota Cradle of Filth, bergabung untuk menjadi gitaris. Dan pada 1 Januari 2001, Extreme Noise Terror kembali tampil di Peel Session. Selain itu, mereka juga mendatangani kontrak dengan label Candlelight dan merilis album keempatnya berjudul Bang and Nothing. Extreme Noise Terror pun kembali melakukan tur keliling Eropa untuk mempromosikan album barunya. Pada tahun 2003, Extreme Noise Terror tampil di panggung utama di acara Wacken Open Air. Kemudian Ollie Jones, mantan anggota Distraction, diangkat sebagai gitaris permanen untuk menggantikan Jean Payers. Lalu pada awal 2006, Phil Finn kembali ke Extreme Noise Terror setelah tinggal di Swiss selama 7 tahun. Dan beberapa bulan kemudian, Jack O'Neill meninggalkan band dan digantikan oleh Mike Harrison, mantan anggota Tiger Tears. Kemudian pada tahun 2007 dan 2008, Extreme Noise Terror kembali melakukan tur Amerika bersama band grindcore bernama Phobia. Setelah itu mereka pun tampil di acara besar bernama Los Angeles Murder Fest. Kemudian Extreme Noise Terror melakukan tur dunia untuk pertama kalinya. Mereka tampil di beberapa negara seperti Rusia, Hungaria, Rumania, Finlandia, Jerman, Estonia, dan Indonesia. Lalu mereka juga tampil di festival besar bernama Extreme Obscene yang digelar di Republik Ceko. Dan pada awal 2009, Extreme Noise Terror mengeluarkan album kembali. Setelah itu, band Terrorizer menggambarkan mereka sebagai kembalinya kegilaan hardcore punk yang eksplosif, intens, dan gembira dengan kecepatan tinggi. Lalu pada 17 Februari 2011, Phil Finn, anggota pendiri Extreme Noise Terror, meninggal dunia karena penyakit yang ia derita. Kepergian Finn menjadi duka mendalam bagi teman-temannya, dan posisi Finn kemudian digantikan oleh Ben Microw. Setelah itu, Extreme Noise Terror kembali merilis album berjudul Self-Titled. Album tersebut didedikasikan kepada Phil Finn untuk mengenang jasa-jasa terhadap Extreme Noise Terror. Lalu film pun selesai. Musik adalah salah satu ekspresi pernyataan sikap terhadap para penguasa yang menganggap semua manusia berada di dalam genggamannya. By Dan Jones, Extreme Noise Terror. Oke, CS go. Terima kasih sudah menyaksikan film ini hingga selesai. Saya beserta jajaran berandal malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di film berikutnya. Bye bye. Nuhun, bye, nuhun, hampura.